Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu hati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilahkan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan. Di balik ceritanya yang sederhana, mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sigap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada dua orang pedagang terlibat pertikaian. Karena keduanya tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah aksi kekerasan. Orang-orang yang ada di pasar segera melerai dan berusaha mendamaikannya. Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar. Melihat ada keributan, ia pun segera menghampirinya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas.
Dua orang ini terlibat cekcok, Tuan Abu, jawab salah satu warga. Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku, kata Abu Nawas menyarankan. Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas lalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru. Katakan, apa masalahnya? Tanya Abu Nawas kepada orang pertama. Awalnya kami hanya cekcok, Tuan Abu, tapi orang ini malah menggigit telingaku, jawabnya sambil menunjukkan telinganya yang berdarah. Saya menuntut kisos, Tuan Abu, atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar, kata orang pertama melanjutkan. Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua. Itu fitnah, Tuan Abu, saya sama sekali tidak menggigitnya, dia menggigitnya sendiri, protes orang kedua. Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya? Tanya Abu Nawas kembali. Kedua orang tersebut hanya terdiam. Begitu juga dengan para warga. Karena waktu itu kejadiannya begitu cepat, sehingga tak ada orang yang sempat melihatnya. Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat. Saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah. Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar, ucap Abu Nawas. Di sana ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri. Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya, yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya keningnya lecet dan berdarah. Ia pun merasa kesal dan emosi. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai. Coba periksa orang yang telinganya digigit. Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak? Kalau keningnya lecet, berarti dia melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak, berarti orang satunya yang melakukan. Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar dan kasus ditutup, perintah Abu Nawas. Salah satu warga berkata, Tuan Abu, ini kan perkara mudah, tapi kenapa Anda lama memutuskan? Pakai acara masuk kamar segala. Padahal suatu hal yang mustahil bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri. Tapi dengan santainya Abu Nawas menjawab, karena aku ingin membuktikan, dan ternyata memang tidak mudah, sampai aku terjatuh, hingga keningku lecet dan berdarah. Orang-orang yang hadir hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan setelah kasus ditutup, mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung menolongnya. Setelah diberi minuman oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya kembali sadar. Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar, kata Abu Nawas. Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini, balas kakek tua. Kemudian Abu Nawas menggendongnya dan mengantarkannya sampai di depan rumah. Melihat ayahnya digendong oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. Kenapa dengan ayah kami? Tanya mereka. Dia tadi pingsan di jalan, jawab Abu Nawas. Terima kasih atas bantuannya Tuan, silahkan langsung dibawa masuk saja, balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya. Wahai anakku,
Sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kau anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basrah. Mendengar itu, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan, dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silahkan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Kisah selanjutnya. Untuk menjadi polisi, TNI, ataupun PNS pasti harus mengikuti tes seleksi. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman. Ketika ia akan menjabat sebagai raja, ia terlebih dahulu diharuskan mengikuti tes seleksi. Berikut kisah selengkapnya. Seperti kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Sulaiman, yakni Nabi Daud, merupakan seorang raja pada masa Bani Israel. Nabi Sulaiman sering belajar pengetahuan dari ayahnya secara langsung. Bahkan seringkali bergabung dengan ayahnya ketika mengadakan rapat istana. Begitu pula ketika sedang ada persidangan. Saat persidangan, Nabi Sulaiman sering mengamati dan sesekali berkontribusi dalam diskusi. Pada suatu ketika, Nabi Daud memanggil 19 putranya, termasuk Nabi Sulaiman. Para pembesar istana beserta penasehatnya juga turut diundang. Nabi Daud kemudian mengajukan 9 pertanyaan, di mana 9 pertanyaan ini bisa juga disebut semacam soal seleksi untuk anak-anak Nabi Daud. Namun sayangnya, anak-anak Nabi Daud kebingungan. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman. Dia berdiri dan memberikan jawaban. Bahkan dia langsung menyebutkan 9 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Jawaban Nabi Sulaiman atas pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang bijaksana. Inilah 9 pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Daud. Pertanyaan pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Nabi Sulaiman menjawab, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup, dan mati. Karena seseorang dapat mati setiap saat,
Pertanyaan kedua, apakah di dunia ini yang paling terjauh? Nabi Sulaiman menjawab, hal terjauh adalah waktu, sebab yang telah berlalu tidak akan datang lagi. Pertanyaan ketiga, manakah dua hal yang melekat satu sama lain? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwanya. Pertanyaan keempat, apa hal yang paling menakjubkan? Nabi Sulaiman menjawab, hal yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Pertanyaan kelima, apa dua hal yang tetap dan tidak berubah? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Pertanyaan keenam, manakah dua hal yang selalu berbeda? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Pertanyaan ketujuh, manakah dua hal yang saling bertentangan? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Pertanyaan kedelapan, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Pertanyaan kesembilan, perbuatan apakah yang akibatnya buruk? Nabi Sulaiman menjawab, perbuatan yang ujungnya buruk adalah yang tergesa-gesa pada saat marah. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman, seketika Nabi Daud terkesan. Kemudian ia langsung menunjuk Nabi Sulaiman untuk mengambil alih tahta kerajaan setelah kematiannya. Itulah beberapa soal yang diajukan Nabi Daud sebelum menunjuk Nabi Sulaiman sebagai raja untuk menggantikan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah unik ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang manusia. Kisah ini berawal ketika malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawa hambanya di negeri India. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Setelah ia mencari keberadaan orang tersebut, ternyata ia sedang ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Rupanya dia adalah bawahan setia Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut merubah wujudnya sebagai manusia dan memasuki istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana, malaikat maut terus menatap tajam ke arah orang yang akan dicabut nyawanya. Hal ini membuat orang tersebut ketakutan. Ia pun lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, siapa orang itu? Tanyanya. Dia malaikat maut yang datang untuk bertamu, jawab Nabi Sulaiman. Mengetahui hal tersebut, perasaan takut dan resah semakin menghantui, terlebih mengingat cara malaikat maut memandangnya. Dia menduga kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut nyawanya. Ketakutannya ini membuat dirinya ingin berlari menghindari kematian. Ia pun lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, dia selalu menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan dia hendak mengambil nyawaku. Wahai Nabiullah, selamatkan aku dari kematian, pinta orang itu. Bagaimana caranya? Tanya Nabi Sulaiman. Perintahkanlah angin untuk membawaku ke suatu tempat yang jauh dari sini, katanya terus memohon. Karena terus didesak, akhirnya Nabi Sulaiman mewujudkan keinginan orang tersebut. Kemudian atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa orang itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika sampai di negeri India, orang itu meminta kepada angin untuk berhenti. Ia mengira bahwa di tempat itu dirinya sudah selamat dari ancaman kematian. Namun ternyata justru disitulah malaikat maut melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Allah, yakni mencabut nyawa orang tersebut di negeri India. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya perihal perilaku malaikat maut yang memandang orang tersebut dengan tatapan yang mengerikan di pertemuan kemarin.
Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintah untuk mencabut nyawanya di India, sementara dia masih berada di sini. Namun waktu ajalnya telah datang, aku mendapatinya dia sudah berada di India. Alhamdulillah, dia sudah meninggal dunia sesuai pada waktu dan tempatnya," jelas malaikat maut. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas, apabila sudah ajalnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya atau menundanya, meskipun hanya 1 detik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah, sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahil lah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahil lah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian." "Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. "Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat," ucap Abu Jahil. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. "Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal," jelas Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya," sahut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. "Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. "Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu," kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. "Sekarang apa keinginanmu yang kedua?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas," kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu," batin Abu Jahil. "Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu?" tanya Baginda Raja. Tiba-tiba
Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" tanya Baginda Raja. "Itu tadi keinginan terakhir saya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya tidak mau, Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Tidak bisa begitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan," timbal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Akhirnya hayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan dahulu ada seorang ulama sufi yang bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Beliau hidup di daerah Kufah, negara Irak. Syekh Ahmad ini di samping sebagai ulama, ia juga seorang saudagar kaya yang terkenal dengan kedermawanannya. Harta kekayaannya seakan tiada habisnya. Padahal ia menafkahi para ulama setempat sebanyak 300.000 dirham. Suatu ketika, rumahnya kedatangan tamu seorang wanita yang sedang hamil. Wanita tersebut kemudian bercerita tentang keadaan dan ujian yang sedang menimpanya. "Tuan, tolonglah aku Tuan. Demi Allah, tutupilah aibku ini," kata si wanita. "Ujian apa yang sedang menimpamu?" tanya Syekh Ahmad. "Aku telah diperkosa Tuan, dan kini aku mengandung seorang bayi. Tapi aku bilang pada orang-orang bahwa Anda adalah suamiku. Maka tolong janganlah bongkar aibku," kata si wanita memohon. Syekh Ahmad sejenak terdiam. Akhirnya ia pun menyetujui permintaan tersebut. Si wanita lalu pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Syekh Ahmad. Dan setelah sekian lama tidak ada kabar tentang wanita tersebut, tiba-tiba datang sebuah kabar jika wanita yang pernah datang kepadanya kini telah melahirkan. Tidak berapa lama, kepala desa bersama para warga datang menemui Syekh Ahmad. Mereka lalu memberikan selamat atas kelahiran anak tersebut. Dan untuk menutupi aib si wanita, Syekh Ahmad pun pura-pura menampakkan kegembiraan layaknya seorang suami yang sedang dikaruniai buah hati. Semenjak kelahiran sang anak, Syekh Ahmad selalu memberikan 2 dinar sebagai nafkah untuk wanita tersebut. Demikianlah setiap bulannya, ia rutin mengirim 2 dinar ke rumah wanita yang ditolongnya. Setelah 2 tahun berlalu, bayi anak si wanita akhirnya meninggal. Orang-orang pun datang bertaksiah untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan nampak pada diri Syekh Ahmad, namun ia pasrahkan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan yang lahir di luar nikah itu datang kepadanya dengan membawa dinar. "Tuan, semoga Allah menutupi aib Tuan. Ambillah uang dinar Tuan," kata si wanita. "Dinar-dinar yang sudah aku berikan adalah pemberianku untuk si kecil, dan sekarang engkaulah yang berhak mewarisinya," balas Syekh Ahmad. Lihatlah bagaimana akhlak Syekh Ahmad.
Ia rela menutupi aib wanita tersebut meskipun bisa beresiko mencoreng nama baiknya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hiyatul Aulia wa Tabaqat al-Asifah karya Abu Nuaim al-Asbahani. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah lain yang tak kalah menarik, yaitu seorang ulama sufi yang rela dijuluki sebagai ulama tuli hanya demi menjaga perasaan seorang wanita. Beliau adalah ulama besar dari Khurasan yang bernama Syekh Imam Hatim Al-Ahsom. Kisah ini berawal ketika ada seorang gadis cantik datang ke tokonya untuk membeli sesuatu. Tanpa sengaja, gadis itu kentut dengan suara yang agak keras di hadapan Imam Hatim. Sang gadis pun merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat keadaan itu, Imam Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Beliau berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. "Keraskanlah suaramu. Kau mau membeli apa? Aku tidak mendengar apa yang kau katakan." Seketika si perempuan merasa lega karena ia mengira Imam Hatim adalah orang yang tuli. Dan sejak kejadian itu, Imam Hatim berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan tersebut. "Berbicaralah yang keras." Kata-kata ini diucapkannya selama 15 tahun kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Oleh karena itulah Imam Hatim mendapat gelar Al-Ahsom yang artinya adalah orang yang tuli. Setelah si perempuan meninggal dunia, barulah Imam Hatim tidak berpura-pura tuli. Kisah ini terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjak di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Iya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita ke sana? Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba di kota itu pada malam harinya. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepadanya, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Lihatlah ke atas, bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silahkan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria tidak menyembah Allah.
Mereka menjadikan berhala sebagai tuhannya dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Ia dianggap sebagai pendatang yang mengaku-ngaku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghinanya. Namun, ia tetap bersabar dan terus berdakwah mengajak ke jalan yang benar. Tahun demi tahun pun berlalu, keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni Tanuh dan Rubil. Melihat bangsa Assyria tidak pernah berubah, Nabi Yunus pun menjadi marah. Ia merasa kecewa dan putus asa, sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum Nabi Yunus pergi, ia menyampaikan soal azab Allah yang akan datang kepada mereka. Kemudian ia pergi meninggalkan wilayah itu dengan menaiki sebuah kapal besar bersama dengan puluhan penumpang lain. Ketika di tengah lautan, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Lalu datanglah ombak besar disertai angin kencang, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus menjadi oleng. Sang nahkoda lalu berkata agar para penumpang membuang semua barang-barang bawaan mereka supaya kapal tidak tenggelam. Akan tetapi meskipun sudah dilakukan, keadaan kapal masih mengkhawatirkan. Dan untuk mengantisipasi kapal tidak tenggelam, salah satu penumpang harus dibuang ke laut. Maka diadakanlah undian nama yang diikuti oleh semua awak kapal. Barang siapa yang namanya keluar, dialah orang yang harus dibuang ke laut. Nama Nabi Yunus pun termasuk ke dalam undian tersebut. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Tapi karena Nabi Yunus adalah sosok yang mereka hormati, mereka mengulang kembali undian tersebut. Namun setiap kali diundi, nama Nabi Yunus yang selalu keluar. Ia pun tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut, karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan, yang pada akhirnya dimakan oleh ikan besar. Ketika beliau berada dalam perut ikan, ia mengira dirinya sudah meninggal karena keadaannya yang begitu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu padanya bahwa Nabi Yunus saat ini sedang berada di dalam perut ikan. Ia pun segera bersujud untuk mengucapkan syukur. Setelah 40 hari lamanya di dalam perut ikan, keadaan Nabi Yunus semakin memprihatinkan. Kulitnya terkelupas sehingga menimbulkan rasa sakit yang perih. Di saat itulah ia mulai menyadari bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahan yang dibuatnya, yaitu meninggalkan kaumnya. Ia pun lalu berdoa memohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Ikan besar yang telah menelannya kemudian memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Di tempat Nabi Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon yaktin, yaitu sebuah pohon sejenis buah labu. Ia lalu bernaung di pohon tersebut dan memakan buah-buahannya. Dengan memakan buah itu, lambat laun kulit yang terkelupas semakin membaik. Begitu pula dengan rasa perih yang dideritanya. Tapi tak lama kemudian, pohon itu mengering dan mati. Nabi Yunus pun menangis karena kondisi kulitnya kembali memburuk. Rasa sakit dan perih juga kembali ia rasakan. Lalu turunlah wahyu Allah memperingatkan dirinya. Mengapa ia menangisi pohon yang mengering, sementara ia tidak menangisi kaumnya yang telah ia tinggalkan?
Mendapat peringatan Allah, Nabi Yunus pun langsung bersujud dan memohon ampunan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Yunus kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian ia meninggalkan wilayah tersebut untuk memulai pengembaraannya. Pada saat itu, kaum yang ditinggalkannya semuanya telah memeluk agama Islam. Di tengah perjalanan pengembaraannya, ia menjumpai seorang pemuda gembala. Ia pun bertanya kepadanya, "Kau berasal dari mana?" Gembala itu menjawab, "Aku dari kaum Yunus." Lalu Nabi Yunus berkata, "Wahai pemuda gembala, akulah Nabi Yunus. Beritahukanlah kepada kaumku bahwa kau baru saja bertemu Nabi Yunus." Gembala itu tak serta-merta percaya begitu saja. "Kalau kau Nabi Yunus, apa buktinya? Karena apabila aku memberitahukan hal ini kepada mereka tanpa bukti, mereka akan menuduhku sebagai pendusta dan aku bisa dihukum mati," ujar si gembala. "Pohon dan dataran ini akan bersaksi untukmu," jelas Nabi Yunus. "Kalau begitu, perintahkanlah keduanya," pinta si gembala. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada pohon dan dataran tersebut, "Wahai pohon dan dataran, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya," perintah Nabi Yunus. Keduanya pun menjawab iya. Maka pulanglah si gembala ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia mendatangi kerabatnya yang merupakan pejabat istana. Kepada kerabatnya tersebut, ia memberitahu tentang keinginannya supaya dipertemukan dengan sang raja, karena ada berita penting yang akan ia sampaikan. Maka diantarlah si pemuda gembala memasuki istana untuk menemui sang raja. "Kabar penting apa yang akan kau sampaikan?" tanya sang raja. Si gembala pun memberitahu bahwa dirinya baru saja bertemu Nabi Yunus. Dan dikatakan olehnya bahwa Nabi Yunus juga mengirimkan salam untuk sang raja dan kepada seluruh kaumnya. "Kau jangan mengada-ada, Nabi Yunus telah meninggal dimakan ikan besar," bentak sang raja. Karena dianggap telah berdusta, sang raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap si gembala dan membunuhnya. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, aku punya saksi untuk membuktikan ucapanku," kata si pemuda. "Baiklah, tapi ingat, kalau ternyata kau berbohong, aku akan membunuhmu dengan cara yang sadis," ancam sang raja. Kemudian sang raja mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti pemuda gembala guna menunjukkan bukti kebenaran ucapannya. Ketika sampai di tempat tujuan, pemuda gembala itu berkata kepada pohon dan daratan, "Aku bertanya kepada kalian berdua, dengan nama Allah, apakah Nabi Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku?" Keduanya pun menjawab iya. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, para utusan sang raja menjadi ketakutan. Mereka pun segera balik ke istana dan menghadap sang raja. Mereka menyampaikan peristiwa apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Mendengar hal itu, raja langsung turun dari singgasananya. Ia menuntun anak pemuda gembala dan mendudukannya di singgasananya. "Kamu lebih berhak dengan singgasana ini daripada aku," kata sang raja. Sejak saat itulah si gembala dinobatkan menjadi raja, menggantikan raja yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menceritakan bahwa pemuda gembala ini memimpin selama 40 tahun dan menegakkan urusan kaum Nabi Yunus dan memperbaiki perkara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, atas perintah Baginda Raja, beberapa prajurit istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk datang ke istana sekarang juga," kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut, sebab tak biasa-biasanya Baginda memanggilnya saat waktu sudah larut malam. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja.
"Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita punya teluk yang cukup luas. Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberang teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Paduka yang mulia, saya ini kan bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kamu adalah pria yang cerdik di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Baginda Raja sedikit memaksa. "Baiklah Paduka, saya akan mengerjakannya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas menggerutu ketika berjalan keluar istana. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang cukup luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak-anak ini? Mereka pasti berenang di pantai," pikir Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Tampaknya ia telah menemukan ide yang cukup cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Kemudian dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pada pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Paduka yang mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega Paduka yang mulia untuk membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata istri Abu Nawas dengan ekspresi wajah yang sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah ditemukan." Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah jatuh pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu Nawas, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Baginda Raja terlihat sangat khawatir dengan kondisi Abu Nawas yang masih pingsan. Tiba-tiba Abu Nawas membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid pun merasa senang. Ia segera memeluk tubuh Abu Nawas dengan erat. Baginda Raja sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya. "Kau hebat Abu Nawas, kau hebat," ucap Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pagi itu, Abu Nawas terlihat sangat bahagia. Pasalnya kemarin ia baru saja mendapat hadiah dari Baginda Raja. Ia pun berencana mentraktir kawan-kawannya di warung tempat ia biasa nongkrong bersama mereka.
Dengan wajah ceria, ia pergi menuju warung tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas tidak mendapati satupun kawannya di tempat itu. "Kemana orang-orang? Kenapa sepi sekali?" tanya Abu Nawas kepada pemilik warung. "Mereka semua lagi pada pergi ke lapangan, Abu Nawas. Katanya sih ada pertunjukan menarik," jawab si pemilik warung. Karena penasaran, Abu Nawas segera bergegas menuju lapangan. Benar saja, ternyata di lapangan ramai orang-orang berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. "Ada pertunjukan monyet ajaib," jawabnya. "Monyet ajaib? Ajaib bagaimana maksudnya?" kata Abu Nawas penasaran. "Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," ujarnya menjelaskan. Abu Nawas pun menjadi tertarik. Ia penasaran ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Abu Nawas mulai merangsek ke tengah kerumunan para penonton, dan sampailah ia di barisan terdepan. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk. Tetapi usaha mereka sia-sia. Monyet itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. "Bukankah katanya monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia? Aku tahu caranya," pikir Abu Nawas. "Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya?" teriak si pemilik monyet. Dengan percaya diri, Abu Nawas langsung maju ke depan. Setelah berhadapan dengan monyet, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas kembali. Monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Mendengar pertanyaan tersebut, monyet itu menjadi dilema. Kalau ia menggelengkan kepala, nanti ia dituduh berani kepada tuannya. Kalaupun ia mengangguk, ia berarti melanggar perintah tuannya. Akhirnya si monyet hanya terdiam. "Bila kamu tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa menganggukkan kepalanya. Atas keberhasilannya membuat monyet mengangguk, Abu Nawas pun mendapat hadiah yang telah dijanjikan. Bukan main marahnya pemilik monyet itu, hingga ia memukuli binatang yang malang tersebut. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya untuk mengangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai terpancing penonton untuk menggelengkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan penonton, si monyet diperintah harus selalu mengangguk. Kalau sampai melanggar lagi, ia diancam akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Si pemilik monyet mulai mempertontonkan kelucuan dan kepintaran monyet miliknya. Para warga yang menyaksikan sangat terhibur dengan aksi pertunjukan tersebut, termasuk Abu Nawas sendiri. Setelah beberapa pertunjukan selesai, kini tibalah sayembara untuk kedua kalinya. Siapa saja yang bisa membuat monyet ini menggelengkan kepalanya, maka akan saya beri hadiah lebih banyak dari kemarin, teriak si pemilik monyet. Hampir semua orang yang ada di situ mencoba menerima tantangan tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Mereka semua kewalahan. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas akhirnya maju ke depan.
Ia menghampiri monyet dan mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah kamu tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" Monyet tersebut tetap mengangguk karena ia tahu itu hanya jebakan saja. Ia tak mau lagi tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. "Tahukah kamu apa guna balsem ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet tersebut merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas menunjukkan balsem yang lebih besar. "Apakah kau tidak keberatan kalau balsem yang besar ini aku oleskan sampai habis di selangkanganmu?" Mendengar itu, tentu saja monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya. Sehingga ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akibat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali memenangkan sayembara. Dengan menahan rasa malu dan jengkel, si pemilik monyet menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, "Laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi akan ku daki." Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidup. Baginya sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan, namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah jadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. "Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini." Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung. Sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati.
Untung saja kalian berdua tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara temannya Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum. Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.